Ada beberapa tempat paling horor di Korea Selatan yang menyimpan kisah misteri. Tempat tersebut yaitu Rumah Sakit Gonjiam, Yongmalen, Pulau Jeju, hingga Desa Yongin. Kali ini aku akan membahas beberapa misteri tempat-tempat tersebut. Simak terus pembahasannya dan jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Bim, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang mencakup bagian selatan di semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara. Keduanya pernah bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Negara ini terkenal dengan nama Hanguk oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchoson oleh warga Korea Utara. Sedangkan ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Selain itu, Korea Selatan juga terkenal dengan budaya urbanya yang telah mendunia, mulai dari musik, fashion, hingga budaya. Terlepas dari hingar-bingar lampu dunia malam dan keindahan kotanya yang telah diakui oleh masyarakat dunia, ternyata Korea Selatan sendiri menyimpan kengerian dan tempat-tempat mistis yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada beberapa tempat mistis di Korea Selatan, seperti Rumah Sakit Jiwa Gonjiam, Yongmalen, Pulau Jeju, dan yang lainnya. Menurut kabar yang beredar, ada kisah-kisah gaib yang terbentuk dari masyarakat karena sejarah yang mengerikan dari lokasi tersebut, ataupun pengalaman mistis yang dialami oleh banyak orang yang pernah mengunjungi lokasi tersebut. Bagi kalian yang ingin uji nyali, mungkin bisa mengunjungi beberapa tempat mistis di Korea Selatan ini. Pembahasan kali ini menurut aku sangat menarik teman-teman. Oh iya, jangan lupa siapin snack-snacknya atau cemilan apapun itu dan simak sampai habis. Karena aku akan membahas beberapa tempat paling horor di Korea Selatan yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum masuk ke pembahasannya, ada beberapa fakta penting tentang Korea Selatan. Pertama, terdapat 200 jenis kimchi. Bagi orang Korea Selatan, kimchi mungkin hampir sama seperti makanan pokok dan sangat digemari. Ternyata, negara ini telah menghasilkan 200 jenis kimchi yang telah terdokumentasi hingga sekarang, dan semuanya disajikan dengan varian rasa yang berbeda-beda. Mereka tidak hanya menyajikannya sebagai lauk atau banchan. Terkadang mereka berinovasi dengan mencampurkannya ke dalam burger, pizza, dan pancake. Jenis kimchi yang paling terkenal di Korea Selatan adalah kimchi kubis, lobak, air, dan mentimun. Kedua, budaya minum alkohol terbesar di Asia. Orang Korea Selatan sangat menyukai minuman beralkohol. Bahkan, konsumsi alkohol mereka mengalahkan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan studi tahun 2017 yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, warga Korea Selatan berusia di atas 15 tahun telah meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam waktu setahun. Hampir di setiap momen liburan, berbagai kalangan merayakan dengan meminum alkohol seperti soju, yaitu minuman beras fermentasi lokal dengan kandungan alkohol 19%. Ketiga, Wi-Fi disediakan di mana-mana. Pengguna aktif media sosial mungkin akan memuja budaya internet Korea Selatan, karena negara ini telah mengklaim memiliki jaringan internet yang tercepat di dunia. Dan ternyata hal ini memang fakta. Bukan hanya itu saja, ketika seseorang berada di daerah Seoul, Korea Selatan, maka dapat terhubung ke Wi-Fi dimanapun keberadaannya, yang artinya terdapat konektivitas Wi-Fi ketika seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan seringkali otomatis terhubung secara gratis. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Yaudah, langsung saja kita bahas tempat paling horor di Korea Selatan di segmen Kamu Simak Misteri.
Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Rumah sakit ini terletak di sebuah bukit kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Konon, rumah sakit ini terkenal akan sejarah mengerikannya di kalangan para pemburu hantu di Seoul. Rumah sakit jiwa yang telah lama terbengkalai ini disinyalir menjadi tempat paling berhantu di Korea. Rumah sakit ini dulunya pernah menjadi lokasi pengobatan bagi para pasien jiwa setelah lama terbengkalai. Banyak sekali kisah-kisah mengerikan tentang hantu di tempat ini. Sebagian besar ada yang mencoba melakukan uji nyali di tempat ini dan mengaku kalau mereka mendengar suara raungan serta suara tangisan yang berasal dari koridor-koridor di rumah sakit ini. Ada yang beranggapan raungan serta lolongan mengerikan itu berasal dari arwah para pasien atau justru para dokter jiwa yang dikisahkan sangat sadis. Rumah sakit ini benar-benar menjadi tempat angker dan berhantu di Korea Selatan. Yongmaline. Mungkin tidak semua taman hiburan adalah tempat yang menyenangkan dan penuh permainan. Yongmaline adalah taman bermain yang telah lama ditelantarkan. Tempat ini menyisakan lebih banyak kengerian dibanding dengan kesenangan. Sebagian besar orang yang datang ke taman bermain terlantar ini mengaku telah mengalami kejadian supranatural. Taman hiburan yang dulu dibangun dengan buruk, rumornya telah menjadi penyebab salah satu meninggalnya seorang gadis kecil. Konon, arwah gadis kecil itu masih menghantui Yongmaline. Yeongdeo House. Kabarnya, rumah ini pernah ditinggali oleh banyak sekali penyewa. Dan sayangnya, mereka semua meninggal sebelum sempat pindah dari rumah tersebut. Ternyata, rumah tersebut adalah tempat pemakaman para ratusan tentara pelajar yang telah dibunuh oleh pasukan sekutu kala Perang Korea Selatan melawan Korea Utara yang terjadi pada tahun 1950-an. Dan parahnya, ratusan tentara tersebut dikubur secara massal. Bahkan ada pula tentara yang belum meninggal langsung dikubur secara hidup-hidup. Sampai sekarang, ratusan jenazah tersebut tidak pernah dipindahkan. Mungkin hal tersebutlah yang membuat tempat ini diselimuti oleh aura mistis yang sangat kuat. Pengunjung yang pernah melihat-lihat keangkeran tempat ini, kabarnya telah mendengar suara-suara halus yang berasal dari dalam rumah. Kisah mistis rumah hantu Yeongdeo di Korea Selatan ini sangat terkenal di seluruh kalangan masyarakat Korea Selatan. Bukan hanya di Asia saja, dunia internasional pun sudah mengakui keangkeran tempat tersebut. Universitas Seoul. Universitas Seoul adalah tempat bagi ribuan mahasiswa di Korea Selatan untuk menuntut ilmu. Konon, para mahasiswa yang berkuliah di sini mengakui banyak sekali telah mengalami kejadian mistis, seperti bertemu dengan mahasiswa menyeramkan di lobi, mendengar suara-suara aneh, serta arwah gentayangan. Dan masih tidak jelas kenapa lokasi ini menjadi rumah bagi banyak sekali hantu. Sungai Han. Sungai Han terletak di Seoul, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Sungai ini memiliki panjang 514 km yang memisahkan daerah Gangnam dan Gangbuk. Di sepanjang Sungai Han, terdapat 31 jembatan yang menghubungkan dua daerah ini. Keindahan Sungai Han yang membelah kota Seoul menjadi salah satu daya tarik bagi beberapa wisatawan. Cahaya lampu kota Seoul yang memantul indah di permukaan air ketika malam hari menjadikan sungai ini begitu indah. Tetapi, tidak ada yang menyangka bahwa sungai ini ternyata berhantu. Terdapat banyak sekali kasus bunuh diri yang dilakukan dengan menjatuhkan diri ke Sungai Han. Selain itu, ada banyak juga kasus pembunuhan dan melemparkan mayat korbannya ke Sungai Han. Akibat banyaknya kasus-kasus mengerikan seperti itu, banyak orang berkata agar tidak mendekati Sungai Han terlalu dekat, karena mungkin saja akan ada sesosok hantu yang menarik tubuh kalian untuk tenggelam bersama mereka. Pulau Jeju. Pulau Jeju adalah pulau terbesar di Korea dan terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Pulau yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan beragam lokasi wisata alam yang menarik ini, konon menyimpan cerita mengerikan dan dosa besar pemerintah Korea. Pada tahun 1940-an, sekitar 10% populasi warga Korea dibunuh secara brutal oleh pemerintah Korea yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya menekan pertumbuhan paham komunis di bagian selatan. Dan ternyata mayat-mayat penduduk tersebut banyak dibuang begitu saja dari tebing-tebing tinggi yang ada di Pulau Jeju.
dan ada juga yang dikubur secara massal di lokasi yang kini berdiri landasan pacu Bandara Internasional Jeju. Akhirnya, pembunuhan massal tersebut menciptakan kisah-kisah mengerikan tentang hantu-hantu yang ada di Pulau Jeju. Desa Yongin. Desa Yongin terletak di Gyeonggi. Desa ini dijadikan tempat wisata untuk para turis domestik ataupun luar negeri. Desa ini sangat terkenal di kalangan anak muda yang ingin mencoba-coba pengalaman menegangkan bersama hantu. Desa Yongin dianggap sebagai desa tempat berkumpulnya para arwah-arwah hantu perawan yang semasa hidupnya belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Sebagian besar orang yang datang ke tempat ini mengaku telah mendengar jeritan serta tangisan kesedihan dari hantu-hantu tersebut. Konon, para arwah perempuan yang kesepian yang ada di tempat ini mencari kepuasan dalam hidup setelah kematian. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang tempat paling horor di Korea Selatan. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.